إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada hari ini, hari Ahad, kita insyaallah berada pada hari ke-6 bulan Jumada al-Akhirah 1446 Hijriah. Kita berkumpul di Masjid Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha di Pulau Lumajang untuk bersama-sama menghadiri sebuah majelis ilmu yang akan dikaji padanya insyaallah salah satu masalah usul ahli sunnah, salah satu permasalahan atau prinsip dari sederetan prinsip ahli sunnah. Yang tidak sedikit dari hamba-hamba Allah, bahkan dari pihak-pihak yang telah dengan senang menisbatkan dirinya kepada ahli sunnah, yang belum mengerti tentang prinsip yang akan kita bahas pada kajian ini. Belum mengerti maksud dan tujuannya serta rambu-rambunya. Di sisi lain, masih ada di antara hamba-hamba Allah, bahkan yang telah menisbatkan dirinya kepada salafiyah, yang sudah sebenarnya mengerti, mempelajari dan memahaminya, namun dalam satu kesempatan tertentu dia mengabaikannya. Dia mencampakkan prinsip tersebut karena dorongan hawa nafsu, bukan karena kejahilan. Dua sebab ini tercela dan dilarang dalam Islam, yaitu yang disebabkan oleh faktor kebodohan sehingga dia melakukan suatu kesalahan, sehingga dia menabrak prinsip-prinsip usul, pondasi-pondasi akidah, pondasi-pondasi iman, atau karena disebabkan mengikuti dorongan hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan
Dia tinggalkan pondasi penting yang sangat mendasar. Pembahasan itu adalah sering disebut dengan prinsip al-wala wal bara, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, al-wala artinya kesetiaan dalam perkawanan dan loyalitas. Al-bara lawan daripada itu, pemutusan hubungan dan kebencian serta sikap antipati. Permasalahan al-wala dan al-bara sangat-sangat ditekankan dalam Islam. Prinsip-prinsipnya dan dasar-dasarnya diletakkan dengan tegas dan lugas di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Secara global, bahwa penerapan prinsip al-wala dan al-bara, dengan siapa kita berteman, saling mencinta, berkawan dan loyal, dan dengan siapa kita memutuskan hubungan benci dan antipati. Ini amalan, ini adalah ibadah. Tidak boleh diterapkan serampangan. Tidak boleh diterapkan semau kita. Sebagaimana ibadah lainnya dalam Islam. Sebut saja sholat, sebut saja haji, puasa, dan yang lainnya. Ada ketentuan-ketentuannya, ada aturan-aturannya. Diterapkan harus sesuai dengan bimbingan aturan Islam tadi, aturan ilmu. Di atas dasar takwa. Nanti sebagian atau sekelumit dalil tentangnya akan kita bahas. Tidak boleh disisipkan dalam prinsip al-wala wal bara dan penerapannya hal-hal yang bukan bagian daripada agama, bukan bagian daripada takwa, bukan bagian daripada ilmu. Kalau tadi ditanya, kita sebutkan dengan siapa kita menyambung hubungan, berkawan, saling mencinta dan memberikan loyalitas kita. Siapa? Dan sebaliknya, siapa pihak-pihak yang kita justru harus memutuskan hubungan, benci dan berantipati, berlepas diri. Lagi-lagi pertanyaannya siapa? Pertanyaan kedua, bagaimana cara penerapan al-wala dan al-bara? Cara, di atas apa dia didirikan? Bagaimana penerapannya? Semua ini, baik pertanyaan yang pertama siapa maupun yang kedua cara, tidak boleh semau kita. Ketika disisipkan suatu cara dalam penerapan al-wala wal bara yang cara tadi tidak ada bimbingannya, tidak ada contohnya, maka itu adalah perkara yang muhdats, bid'ah. Berarti sikap al-wala atau baroknya dia berdiri di atas prinsip yang bid'ah. Bukannya pahala yang dia raih, justru adalah dosa. Dan dosa itu bisa bersambung, berlanjut ketika diikuti, ditiru oleh
pihak lain. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'a. Barang siapa yang menghidupkan, menerapkan, mengamalkan sebuah amalan yang jelek, sebuah amalan yang tidak ada teladannya, tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya, maka dia menanggung dosa dari amalan tersebut dan dosa orang-orang yang mengikuti jejaknya. Tidak berkurang sedikit pun aliran dosa tadi dari para pengikut, sedikit pun tidak berkurang, akan diberikan lengkap. Ini hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga penerapan prinsip al-wala dan al-bara adalah sebuah ibadah yang harus diterapkan berdasarkan ilmu dalil, sesuai atau tidak dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan bimbingan As-Salafus Saleh. Jika benar sesuai, maka itu adalah ibadah dan ta'ah, suatu amal ibadah dan ketaatan yang pelakunya berhak untuk mendapatkan pahala, mendapatkan cinta Allah, mendapatkan pertolongan Allah. Sebaliknya, ketika prinsip ini al-wala dan al-bara salah dalam penerapannya, salah dalam menempatkannya, diterapkan dan diletakkan tidak berdasarkan bimbingan ilmu, atau diterapkan dan diletakkan berdasarkan hudzudzun nafsi, kepentingan dan kemauan hawa nafsu pribadi, maka itu menjadi amal kemaksiatan, bisa menjadi sebuah bid'ah yang tercela pelakunya dan berhak mendapatkan dosa. Ini perkara yang sangat penting. Ayyuhal ikhwah, persahabatan ini, perkawanan dan loyalitas serta persatuan dan rasa cinta ketika berdiri atau didirikan di atas takwa dan bimbingan ilmu, maka dia akan berlanjut sampai nanti hari kiamat. Hubungan itu akan terus saling mencinta, saling menolong, saling gembira, saling menguatkan, saling mengasihi sampai yaumil qiyamah, tidak terputus. Tetapi ketika perkawanan, pengelompokan, loyalitas diserahkan kepada yang tidak berhak menerimanya, diberikan kepada pihak-pihak yang semestinya kita berlepas diri, atau diterapkan bukan dengan cara sunnah, diterapkan bukan dengan cara bimbingan generasi salaf dan dalil-dalil, maka dia akan terputus. Cepat atau lambat. Maksudnya cepat bisa terputusnya di dunia, tercerai-berai karena ada suatu masalah, atau lambat, yakni tetap di dunia bersatu, berkawan, saling mencinta, saling menguatkan, berakhir dengan kematian. Di akhirat nanti terputus dan bahkan sebaliknya saling bermusuhan, saling menjatuhkan, saling menuduh. Allah tabaraka wa ta'ala di beberapa ayat Al-Quran telah menyebutkan, antara lain dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-67, qala al-akhillau yawma idhin
ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, asal katanya dari al-khulla. Al-akhilla adalah para atau kawan-kawan yang berteman akrab, saling mengasihi pada tingkat kasih yang tinggi. Itu al-akhilla. Beda dengan az-zumala. Az-zumala itu jamak dari zamil. Zamil itu teman. Shadiq, teman. Khalil juga teman, tapi beda tingkatan dan derajatnya antara al-khalil dengan az-zamil dan as-sadiq. Al-khalil yang tertinggi, yakni perkawanan yang penuh cinta, loyalitas yang tinggi, kesetiaan yang tinggi, saling menguatkan, saling peduli, itu al-khalil. Jamaknya al-akhilla. Allah pada ayat ini menggunakan kata apa? Al-akhilla, bukan az-zumala. Kalau zumala kawan, teman. Tapi al-akhilla teman akrab yang saling mengasihi, saling menguatkan, loyalitasnya tinggi. Dalam ayat ini surat Az-Zukhruf ayat 67 Allah mengatakan al-akhillau yauma idzin. Para kekasih, para teman akrab, para loyalis nanti di hari kiamat ba'dhuhum li ba'dhin, sebahagian mereka terhadap sebagian lainnya aduun, akan menjadi musuh. Kemudian Allah memperkecualikan illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Berkata al-Imam al-Mufassir Ismail bin Umar Ibnu Katsir, yang kita kenal kemudian dengan sebutan Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Qur'anil Azim beliau mengatakan kullu sadaqatin wa sahabatin li ghairillah fa innaha tanqalibu yaumal qiyamati adawatan illa ma kana lillah azza wa jal fa innahu daimun bidawamihi. Maksud dari ayat ini, seluruh bentuk perkawanan dan persahabatan yang didirikan atau dilakukan untuk selain Allah. Apa untuk selain Allah? Selain syariatnya, selain yang Allah perintahkan, didirikan untuk selain yang Allah sukai, tidak di atas kebenaran, sesungguhnya nanti perkawanan dan pertemanan itu akan berbalik, berubah menjadi permusuhan. Kecuali makana lillah, perkawanan dan persahabatan yang didirikan, dilakukan karena Allah, karena agamanya, karena kebenaran. Ini suatu hal yang sangat penting untuk dievaluasi. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya yang lainnya dalam surat Al-Ahzab ayat ke-67 dan 68 berfirman, wa qalu inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Mereka berkata, yakni orang-orang yang ketika di dunia loyalitasnya tidak diletakkan pada tempatnya. Ketika di dunia loyalitasnya diberikan semau hawa nafsunya, diputuskan sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka nanti di hari kiamat berkata, inna ata'na sadatana
wa kubara'ana. Ya Allah, sesungguhnya kami dahulu itu mengikuti atau mentaati pemimpin kami, para pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna as-sabila. Akibatnya akhirnya mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Tadi loyalitasnya diserahkan murni kepada para pemimpinnya, para tokohnya, para pembesarnya, para perintisnya, para sesepuhnya, tanpa mau peduli terhadap dalil-dalil, tanpa mau peduli ketaatan tersebut, loyalitas tersebut di atas kebenaran, di atas al-haq, atau sebaliknya di hari kiamat menyesal dan menyampaikan kepada Allah, menyampaikan keluhannya dan tuduhannya. Rabbana atihim di'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, timpakan azab kepada mereka 2 kali lipat. Dan laknatilah mereka dengan laknat yang sangat besar. Di akhirat, ketika di dunia diingatkan, ya fulan, jangan kamu taati dalam hal tersebut, itu kebatilan, itu salah. Tetap loyalitasnya diserahkan secara sempurna. Tidak mau mengikuti. Ya akhi, itu salah. Dalil mengatakan begini, Al-Quran mengatakan demikian, hadis mengatakan demikian. Tidak usah ikut campur urusan kami. Kamu salah. Kalau di zaman ini mungkin dengan cara lain, dikeluarkan dari grup, blokir, karena diingatkan agar perkawanannya, loyalitasnya mengikuti kebenaran, jangan mengikuti cara yang batil. Dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Furqan ayat ke-27 dan 29. Ini dalil-dalil ini kita sebutkan agar kita tahu bahwa masalah wala wal bara dan masalah loyalitas itu perkara yang besar. Tidak selesai di dunia itu kalau salah. Enggak selesai urusannya. Enggak selesai dengan kematian, sudah selesai, sudah wafat rahimahullah. Enggak, nanti masih panjang ini. Sampai nanti di mahkamah peradilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawabannya. Pada ayat berikutnya ini dalam surat Al-Furqan, Allah Tabaraka wa taala juga menggambarkan tentang kondisi orang-orang yang berbuat kezaliman, yang sikap-sikapnya, prinsipnya, loyalitasnya, baroahnya semau dia, semau kepentingan hawa nafsunya. Qala wa yawma ya'adhu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Dan ingatlah ketika orang yang zalim itu menggigit 2 jemarinya, menyesali apa yang dia lakukan. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Seandainya dahulu aku mengikuti jalan yang dituntunkan bersama Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan prinsip. Nah, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Betapa celakanya aku, seandainya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku, kekasihku, loyalisku. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Wa kana asyaitanu lil insani khadula. Sungguh temanku itu ternyata
telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran setelah peringatan itu datang kepadaku. Dan memang sungguh syaitan itu adalah pengkhianat bagi manusia. Syaitan pengkhianat. Ketika belum nampak problem, menampakkan dirinya sebagai kawan setia, loyalis setia. Ketika sudah mulai muncul problem, mengatakan urusanmu. Ayat ini dalam surat Al-Furqan mulai dari ayat 27 hingga 29 menggambarkan orang-orang yang tadi mendirikan perkawanannya dan meletakkan loyalitasnya bukan pada tempatnya. Atau dengan kata lain memberikan loyalitasnya kepada pihak yang salah, kepada permasalahan yang menyelisihi al-haq. Karenanya pada ayat yang ke-28, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Betapa celakanya aku seandainya aku dulu enggak menjadikan si fulan ini loyalisku, teman akrabku yang dibela, diperjuangkan, menyelisihi al-haq. Sehingga dari beberapa ayat ini bahwa sebenarnya masalah loyalitas ini masalah yang sangat penting untuk diketahui. Setelah kita mengetahui beberapa dalil Al-Quran, kita lihat beberapa dalil dari As-Sunnah tentang prinsip al-wala wal-bara. Prinsip ini juga disebut dengan prinsip al-muwalah wal-mu'adah. Disebut juga dengan prinsip apa? Al-muwalah dan al-mu'adah. Apa itu al-muwalah dan al-mu'adah? Yaitu al-wala dan al-bara. Nah, disebut juga dengan permasalahan al-hubbu wal-bughdu. Masalah cinta dan benci. Nah, dalam beberapa hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan antara lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai yakni seseorang karena Allah. Maksudnya apa karena Allah? Mencintainya itu karena agama. Kalau dia orang yang baik, yang soleh, yang taat, yang akidahnya bagus, yang imannya baik, yang manhajnya bagus, maka kita mencintainya. Sesuai dengan kadar imannya, takwanya, amal solehnya, manhajnya, akhlaknya. Ini maksudnya ahabbalillah. Mencinta karena Allah. Wa abghadha lillah, lawannya. Dan membenci karena Allah. Membencinya karena Allah, karena agama. Karena dia melanggar agama, menentang akidah, menentang manhaj yang benar, menentang dalil-dalil, benci. Al-mahabbah, konsekuensinya adalah perkawanan dan kesetiaan, loyalitas, keakraban, ta'awun, kerjasama dalam urusan-urusan kebaikan. Sementara al-bughdu, kebencian, konsekuensinya adalah perpisahan, permusuhan, tidak lagi berta'awun dengannya.
konsekuensinya. Dua-duanya dia lakukan karena Allah. Ini evaluasi buat kita. Karena tema kajian kita ini adalah barakallahu fikum, sebagaimana sudah diumumkan oleh teman-teman. Naam. Ketika kamu salah meletakkan loyalitasmu, sebuah renungan di balik fitnah kaum mufarriqah jumhur asatidzah. Kita ingin menjadikan majelis ini sebagai bahan renungan, di mana kita hubungannya dengan prinsip al-wala wal bara. Sejauh mana kita menerapkan prinsip al-mualah dan al-muadah. Di mana kita letakkan al-hubbu, rasa cinta kita untuk siapa dan dengan cara apa. Dan bagaimana kita menerapkan prinsip al-bughdhu, kebencian kepada siapa dan karena apa, di atas dasar apa. Semua ini harus selalu ada di benak kita. Karena hadis tadi, hadis siapa? Abu Umamah Al-Bahili, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, disebutkan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab akidah. Karena mengandung masail aqadiyah dari sekian sisinya. Hadis ini mengandung sekian permasalahan akidah dari beberapa sisinya. Man ahabba lillah wa abghadha lillah, barang siapa yang cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Wa a'ta lillah, dan memberikan pertolongan, memberikan hadiah, memberikan sedekah atau apa saja yang bisa diberikan untuk orang lain, untuk saudara kita, karena Allah, bukan untuk yang selain Allah. Wa mana'a lillah, dan dia mencegah, menahan pemberian atau pertolongan atau ta'awun karena Allah. Semuanya dia lakukan karena Allah. Faqad istakmalal iman. Sungguh dengan itu dia telah berupaya menyempurnakan keimanannya. Berarti masalah al-wala dan al-bara erat kaitannya dengan apa? Keimanan. Semakin baik penerapan seseorang prinsip al-wala wal bara, semakin baik keimanannya, meningkat kadarnya, semakin kuat dan kokoh kualitasnya. Karena dia menerapkan prinsip al-hubbu lillah dan al-bughdhu lillah. Semakin kuat. Setiap hari dia berta'awun karena Allah, mencintai seseorang karena Allah, memberikan loyalitasnya juga karena Allah. Semakin meningkat imannya, semakin kuat lagi. Karena iman itu bisa bertambah dan menguat, dan bisa berkurang serta melemah. Dalam hadis ini, Nabi terang-terangan dan secara tegas mengabarkan kaitan dan hubungan erat antara al-wala wal bara dengan keimanan. Maka kita perlu koreksi nih. Jangan sampai kita salah meletakkannya, karena ancamannya adalah yang akan menjadi korbannya adalah iman kita. Seorang mukmin sangat peduli kepada naik turunnya iman. Seorang mukmin setiap hari memikirkan naik turunnya iman. Sensitif dia. Berbeda dengan munafik. Enggak peduli iman mau turun, mau berkurang, mau melemah, mau hilang sekian sisinya, nggak peduli, tenang aja, tiap hari tertawa, santai, dan seterusnya. Tapi mukmin merasakan iman saya lagi turun. Kalau dalam konteks pembahasan kita, loh kenapa turun? Anak kok membenci si fulan karena urusan pribadi ya, urusan keturunan, urusan bisnis. Saya pernah dirugikan, saya benci dia gara-gara itu. Nah nih berarti imannya nih mulai nih terancam dia.
Saya mencintai fulan. Kenapa cintai? Ya karena dia banyak membantu kepentingan saya. Dia banyak membantu kepentingan keluarga besar saya. Dulu ketika mengalami kesulitan. Ya bagus. Balas budi sangat dihimbau. Berbuat ihsan kepada orang yang pernah berbuat ihsan. Dan walaupun urusan duniawi sangat dihimbau dalam Islam. Tapi ketika Anda memberikan loyalitas penuh untuknya, salah benar ikut dia, salah benar bela dia, salah benar ya, gak peduli sampai dia membolimi hak orang lain demi temannya tadi yang berbuat baik dalam urusan dunia. Pernah membayarkan hutangnya, pernah membangunkan rumahnya, merenovasi rumahnya, mereparasi mobilnya, dan seterusnya. Dulu waktu mobilku ditabrak itu, dia kok yang bayar sampai 6 juta. Wah baik itu. Sampai di sini, bagus. Dia baik. Pernah menolongku, Masya Allah. Aku ingin balas budi. Tapi ketika Anda menjadikan loyalitas Anda untuknya secara penuh, tidak peduli itu menabrak dalil ataukah tidak. Tidak peduli temannya itu benar atau salah. Tetap dibela. Nah di sini berubah. Berarti cintamu bukan karena Allah. Kalau benar karena Allah, kamu akan katakan, ya dia orang baik. Tapi dalam poin ini dia salah. Karena menyelisihi dalil, menyelisihi akidah, menyelisihi manhaj, menyelisihi fatwa ulama kita. Ini al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Faqad istakmalal iman. Sungguh barang siapa yang menerapkan itu, dia telah berupaya menyempurnakan kadar dan nilai keimanannya. Kita harus peduli. Jadi ini nasihat buat kita, buat saya semua dan antum semuanya. Termasuk teman-teman yang selama ini berpecah, bermusuhan karena hududun nafsi. Majlis ini sebagai nasihat buat ana pribadi dan antum semua yang hadir atau mendengarkannya. Nasihat ini juga untuk asatidzah jumhur agar mereka mengevaluasi dan melakukan muhasabah prinsip al-wala wal bara' yang diterapkan dan dipaksakan kepada para muqallidnya untuk bermuhasabah. Jangan dianggap permasalahan al-wala wal bara' ini kecil. Dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan yang selain beliau, Abu Dawud At-Tayalisi, dari sahabat Ibnu Abbas, diriwayatkan juga dari sahabat Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, diriwayatkan pula dari sahabat Ibnu Mas'ud. Hadis atau asanid, sanad-sanad hadis ini saling menguatkan dan dihasankan atau disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Authaqu 'ural iman." Ana ulangi. "Authaqu 'ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah." Tali pengikat keimanan yang terkuat, authaq ural iman. Ura adalah jamak daripada urwah. Ikatan itu namanya urwah. Keimanan itu ada urwah-urwahnya, ada pengikat-pengikatnya, yang dengan itu dia semakin kokoh, istiqomah, cenderung meningkat dan bertambah. Ada tali-tali pengikatnya. Nabi mengabarkan authaq ural iman, tali pengikat keimanan yang terkuat. Berarti ini masalah besar, bukan masalah kecil. Qala al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah. Loyalitas, perkawanan yang setia di jalan agama Allah, ya. Dan al-mu'adah, kebencian serta permusuhan di jalan agama Allah. Berarti kita kan harus tahu jalan agama Allah. Berarti kita harus belajar
jalan agama Allah. Hukum-hukum agama. Kita harus belajar permasalahan-permasalahan iman. Kita harus mengerti akidah agar al-muwalah dan al-mu'adah yang akan kita lakukan dan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat itu benar-benar di jalan agama Allah. Benar-benar itu di atas al-haq. Jadi kita harus kenal al-haq dan harus kenal al-batil. Kita harus mengenal jalan Allah dan kita juga harus mengenal jalan syaitan. Agar kita bisa membedakan dan menerapkan. Barakallahu fikum. Hadis ini sangat luar biasa disebutkan oleh para ulama kita sebagai salah satu dari sederetan dalil bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dan bahwasanya iman kaum mukminin itu bertingkat-tingkat satu dengan lainnya. Salah satu dalilnya adalah hadis autsaqu ural iman. Tali pengikat keimanan yang terkuat, terkokoh adalah al-muwalah fillah wal mu'adatu fillah. Al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdhu fillah. Cintanya juga di jalan agama Allah. Bukan di jalan organisasi. Kenapa berkawan? Kenapa setia? Teman akrab kita ini. Karena satu organisasi. Bukan karena pula alma mater. Lulusan dari sekolah ini atau dari pondok ini bersatu, berkawan, benar salah berkawan, hak ataukah batil berkawan, zalim ataukah mazlum, ya, dia posisinya zalim ataukah yang terzalimi, tetap saling mencinta. Ya. Tidak demikian. Tidak pula dipersatukan mualahnya dan muadahnya itu berdasarkan kedaerahan atau keturunan atau profesi. Atau sama-sama sakit hati. Organisasi BSH. Ya. Organisasi atau yayasan BSH. Tahu BSH? Barisan Sakit Hati. Ini yang menyatukan. Ketemu. Berjumpa. Pihak-pihak yang sakit hati. Akhirnya al-muwalah dan al-mu'adahnya berdiri di atas organisasi BSH. Nah, ini bahaya. Bahaya sekali. Di samping berdosa yang memunculkan dan mencetuskannya, ya, apalagi yang mengajak dan mendoktrinkannya, ya, dan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya. Dan nanti di hari kiamat masing-masingnya akan bermusuhan, menjadi musuh besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, perkara ini adalah perkara yang sangat besar dan wajib kita untuk benar-benar memahaminya. Kita ingin membaca setelah menyebutkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, juga ingin mengetahui bimbingan para ulama kita. Di antara bimbingan tersebut adalah fatwa dan arahan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya yang berjudul
At-Tis'iniyat. Kitab At-Tis'iniyat adalah sebuah kitab yang isinya adalah bantahan atau rudud terhadap Al-Asy'ariyah dan Al-Kullabiyah terkait masalah yang berat kaitannya dengan sifat al-kalam buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita dengarkan arahan beliau. Qala wa lihadza kana min syi'ari ahli al-bid'ah ihdath qawlin aw fi'lin wa ilzamun nasi bihi wa ikrahuhum alaihi wal muwalatu alaihi wal muadatu ala tarkihi. Oleh karena itu, kata beliau, di antara syiar ahlul bid'ah, amalan dan prinsip-prinsip yang tampak dikibarkan, diperjuangkan oleh ahlul bid'ah adalah ihdatsu qaulin, di antara tanda-tanda mereka, ihdatsu qaulin au fi'lin, memunculkan, mengada-ngadakan suatu prinsip, sebuah keyakinan atau juga sebuah perbuatan, bisa juga berupa pernyataan atau perbuatan. Ihdaats ini menunjukkan bahwa ucapan atau pernyataan atau keyakinan dan perbuatan itu tidak ada contohnya, tidak ada bimbingan ilmunya, bukan bagian dari prinsip agama yang benar. Kalimat ihdaats, objeknya atau hasilnya namanya muhdats. Di antara syiar ahlil bidah, di antara tanda-tanda yang sangat tampak dari ahlul bidah adalah memunculkan atau mengada-ngadakan sebuah pernyataan baru atau keyakinan dan perbuatan yang baru. Kemudian wa ilzamun nas bihi, dan memaksakan, mendoktrinkan, wa ikrahuhum, memaksakan dan mendoktrinkan pernyataan atau keyakinan yang baru muncul itu, atau perbuatan, kegiatan, ya, program, kepada umat, mendoktrinkan dan memaksakannya, dan mendirikan sikap al-muwalah, sikap loyalitas, kecintaan dan perkawanan di atas perkara yang dimuncul-munculkan itu, yang diada-adakan, yang baru, yang bertentangan dengan agama, bertentangan dengan al-haq, tidak ada dalilnya dari Quran was sunnah, tidak ada bimbingannya dari para ulama ahli sunnah. Di atas perkara itulah mendirikan prinsip al-muwalah, perkawanan setia dan loyalitas. Nah, wal mu'adah, dan wal mu'adah ala tarkihi, dan permusuhan, kebencian, perpecahan, perpisahan di atas atau prinsip dia kepada orang yang meninggalkannya, yang tidak mau bersamanya, tidak mendukungnya, maka akan menerima permusuhan dan kebencian. Ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah salah satu syiar ahlil bidah. Perhatikan baik-baik ya, bahwa perkara ini adalah perkara yang sangat besar, bukan suatu perkara yang remeh.
Masih penjelasan Syekhul Islam bin Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, atau yang terkumpulkan dalam kitab Majmu' al-Fatawa jilid ke-28 halaman 51, beliau mengatakan, ini mulai beliau akan menyebutkan salah satu prinsip ahli sunnah yang erat kaitannya dengan masalah loyalitas atau al-wala dan al-bara. Bagaimana penerapannya dan apa nanti konsekuensinya. Qala wa ta'lamun anna minal qawaidil azimah allati hiya min jima'id din ta'liful qulubi wa ijtima'ul kalimah wa salahu dhatil baini. Dan sungguh kalian semua telah mengetahui prinsip-prinsip yang agung, kaidah-kaidah yang besar yang menyatukan urusan agama, yaitu ta'liful qulub wajtima'ul kalimah, upaya untuk mempersatukan umat ini, menggabungkan hati mereka dan mempersatukan mereka dalam satu persatuan, tidak berpecah belah. Kata Syekhul Islam, ini minal qawaidil azimah, di antara prinsip-prinsip atau pondasi-pondasi agung dalam agama. Berarti kan ini besar berarti. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberi kesenangan untuk mengamalkan sunnah dalam perkara yang zahir ya. Nah, dalam perkara-perkara yang jelas diperintahkan oleh Nabi terkait zahir kita. Tapi di situ ada perkara-perkara yang sifatnya batin, yang itu bagian daripada akidah, bagian daripada pondasi yang banyak kelompok-kelompok menyimpang jatuh dalam perkara ini. Nah, di antara prinsip dan pondasi agama yang penting itu dan besar adalah al-wala wal bara. Persatuan umat. Di atas apa bersatu? Dengan cara apa bersatu? Begitu juga perpecahan. Dengan alasan apa perpecahan itu terjadi? Dengan cara apa diterapkan? Ini perkara yang sangat besar. Kemudian beliau menyebutkan sejumlah dalil. Di antara dalil itu adalah firman Allah, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum." Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara kalian. Wa yaqul, Allah juga berkata, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah dan jangan kalian berpecah belah. Wa yaqul, dan Allah juga berfirman, wa la takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datangnya dalil yang jelas kepada mereka, setelah datangnya hujah yang jelas kepada mereka, dan sungguh bagi mereka itu azab yang sangat besar. Berarti perpecahan, permusuhan, ya, setelah datangnya dalil larangan berpecah, setelah datangnya al-haq yang sangat jelas tentang perkara yang diperselisihkan, sudah datang dalil, sudah datang hujjah, bayyinat. Perhatikan kalimat bayyinat yang Allah sebutkan dalam ayat ini, mim ba'di ma ja'ahum al-bayyinat. Setelah datang kepada mereka al-bayyinat, dalil-dalil yang terang benderang bahwa perkara yang diperselisihkan itu begini hukumnya. Masih saja berselisih. Bagi mereka adalah azab yang sangat besar. Qala wa yaqul, dan Allah juga berfirman, "Na'am wa amsalu dzalika minan nusus." Dan dalil-dalil yang seperti itu, allati ta'muru bil jama'ati wal i'tilaf, yang memerintahkan kepada persatuan dan upaya untuk menyatukan hati. Wa tanha 'anil furqati wal ikhtilaf, dalil-dalil yang melarang dari perpecahan dan perselisihan. Wa ahlu hadzal asl hum ahlul jamaah.
Kama annal kharijina anhu hum ahlul furqah. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan prinsip ini, prinsip apa? Bersatu dan tidak berpecah belah. Merekalah ahlul jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa diberi nama ahlus sunnah? Karena mereka adalah orang-orang yang berkomitmen, berpegang teguh kepada sunnah. Al-jamaah, bersatu, berkawan, berkumpul, berloyal di atas sunnah. Ini penting. Nah, kemudian beliau lanjutkan, kama annal kharijina an, sebagaimana juga orang yang keluar dari prinsip tadi. Prinsip apa? Jam'ul kalimah atau istima'ul kalimah, persatuan umat. Keluar dari ini, senang kepada perpecahan, mengajak kepada perpecahan, berupaya menimbulkan perpecahan. Mereka adalah ahlul furqah. Mereka itu adalah para pengikut perpecahan. Yang sekarang ini masyayikh kita menyebutnya dengan istilah al-mufarriqah. Kelompok al-mufarriqah. Kelompok yang senang dan berambisi menimbulkan furqah, perpecahan. Namanya al-mufarriqah. Kalau Syekhul Islam mengatakan ahlul furqah, para pelaku perpecahan, pengikut perpecahan, ini menyelisihi pondasi agama yang paling mendasar. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Masail Jahiliyah menyebutkan bahwa di antara cara beragama orang-orang jahiliyah, di antara akidah dan manhaj mereka dalam beragama adalah at-tafarruq, perpecahan. Maka datanglah Rasulullah SAW membawa Islam ini, mendatangkan bukti-bukti, ajakan-ajakan, dalil-dalil yang melarang kepada perpecahan, menyelisihi cara dan prinsip orang-orang jahiliyah dalam beragama. Betapa mahalnya keterangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan ketika kita tahu bahwa penerapan al-wala dan al-bara yang salah, dengan kata lain, penerapan al-wala wal-bara yang bid'ah, bukan yang sunnah, memiliki konsekuensi yang sangat besar. Penerapan al-wala wal-bara yang salah atau yang bid'ah akan menyeret kepada bid'ah yang berikutnya, yaitu yang namanya at-tafarruq, perpecahan. Di samping tadi telah kita ketahui bahwa penerapan al-wala dan al-bara atau disebut juga apa? Al-mualah dan al-mu'adah. Juga disebut juga dengan al-hubbu wal-bughdu, kecintaan dan kebencian. Yang salah akan menyeret kepada perpecahan. Maksudnya penerapan al-mualah wal-mu'adah yang salah adalah penerapan yang tidak sesuai dengan sunnah, penerapan yang mubtada', yang muhdats. Kita masih ingin terus membaca penjelasan para ulama kita tentang prinsip ini. Di antara dalil yang disebutkan berulang kali oleh para ulama kita terkait penerapan prinsip al-wala wal bara atau loyalitas dan sikap antipati adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebelum saya sebutkan hadis ini adalah salah satu bukti atau terapan dari prinsip al-wala wal bara. Bukti bahwa kita memberikan wala kita, loyalitas kita kepada al-haq dan ahlul haq adalah, atau bukti kita, atau bukti bara'ah kita, kebencian kita dan antipati kepada al-batil wa ahlil batil adalah sikap menolong al-haq dan ahlul haq. Tidak membiarkan al-haq dicampakkan. Tidak membiarkan kebenaran itu diinjak-injak. Tidak membiarkan ahlul haq dan para pengikut kebenaran dizalimi, diabaikan, disikapi. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang muttafaqun alaih ini mengabarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolonglah saudaramu, baik dia posisinya zalim yang berbuat kezaliman ataupun mazlum yang terzalimi. Zalim di sini luas, bisa mencakup kezaliman dalam urusan duniawi. Si fulan zalim dalam urusan hartanya si fulan, harta milik si fulan. Si fulan itu mazlum, terzalimi. Maka kita wajib menolong dua-duanya. Menolong yang mazlum, yang terzalimi dengan cara bagaimana mengembalikan haknya. Menolong orang yang berbuat kezaliman yang mengurangi atau mengambil hak milik saudaranya untuk dicegah, dinasehatin, ditegur, dihalangin. Begitu juga kezaliman dalam bidang perkara-perkara yang lain, termasuk kezaliman dalam bidang akidah, dalam bidang manhaj. Unsur akhaka zaliman au mazluma. Ya Rasulullah, sahabat bertanya, ansuruhu wa huwa mazlum. Ansuruhu mazluma. Kami faham, tahu, menolong seorang yang terzalimin, yang dianiaya, yang diganggu, yang disakitin. Bagaimana menolong orang yang menyakiti, yang menzalimin, yang menganiaya? Gimana caranya? Kami butuh bimbingan. Rasulullah menjawab, tamna'uhu 'anil zulmi wa dzalika nusrat au nasruka iyyah. Cegahlah dia dari kezaliman, itu sebagai bentuk pertolonganmu untuknya. Terkait permasalahan ini, Asy-Syaikh Rabi' Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala dalam salah satu nasihatnya, beliau mengatakan, idza ra'aita syakhsan ala haqqin wa akhar ala batil. Kalau Anda mendapati seseorang berada di atas al-haq, di atas kebenaran, dia punya hujjah, dia punya dasar dalam sikap-sikapnya, dalam keyakinannya, dalam fatwanya. Wa akhar ala batil, sementara yang lainnya berada di atas kebatilan, di atas kemungkaran, di atas kesalahan. Yajibu an tansural haqqa wa tuhadzir minal batil. Wajib atas Anda untuk menolong, menguatkan al-haq dan mentahdzir, memberi peringatan dari kebatilan.
Wajib, kata Syekh. Wa illa fa anta mayyitun. Kalau Anda tidak lakukan itu, melihat al-haq dan ahlul haq, Anda diam, tidak berusaha menguatkan dan menolongnya, tidak peduli. Begitu juga Anda melihat kebatilan, kesalahan dan ahlul batil, pengikut dan pelaku kesalahan, Anda biarkan, tidak melakukan itu. Lebih parah lagi kalau sebaliknya, kebatilan dia dukung, ahlul batil dia perkuat, sementara al-haq dia campakkan dan dia halangi manusia untuk mengikutinya. Maka Syekh menyatakan, wa illa fa anta mayyit, maka Anda pada hakikatnya telah mati. Telah mati. La ta'rifu ma'rufan wa la tunkiru munkaran. Anda sudah tidak lagi bisa mengetahui yang ma'ruf itu ma'ruf, yang hak itu hak, dan tidak pula dapat mengetahui atau mengingkari yang mungkar itu adalah mungkar. Wa hadhihi alamatu intikasil qulub. Ini sebagai alamat, tanda bahwa hati sudah berbalik. Berarti nasihat Syekh Rabi dan fatwa beliau ini sangat sesuai dengan hadis Anas bin Malik yang tadi kita dengarkan bersama. Semua kita berlaku, atau hadis ini berlaku untuk kita semuanya. Siapkan diri kita saat mendengar hadis Anas tadi, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Faqala ya Rasulullah, ansuruhu mazluman, kaifa ansuruhu zalima? Qala tamna'uhu 'anil zulmi fadzalika nasruka iyyah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapkan saat mendengar hadis nabawi, wahyu ini untuk kita mengamalkannya. Berarti kita harus belajar kezaliman itu apa dan seperti apa. Kezaliman ini luas. Tidak hanya urusan kepribadian atau harta dan yang lainnya. Tetapi kaitannya dengan akidah, dengan prinsip, iman, manhaj, dakwah, perkawanan, al-wala dan al-bara. Berarti kita harus belajar karena kita mau ngamalkan kan. Nah, kata Syekh hafizahullah ta'ala, kalau Anda tidak lakukan ini, Anda tidak peduli. Yus aku gak ikut-ikut, aku gak mau. Ya itu Allah alam, gak tahu mana. Gak bisa kita sebagai mukmin seperti itu. Kita sebagai mukmin berlaku kepada kita hadis Anas bin Malik. Berarti kita harus berilmu mana itu al-haq dan siapa ahlul haq, dan apa itu kebatilan dan siapa ahlul batil. Untuk mengetahui al-haq dan ahlul haq agar kita bisa menguatkan dia, ikut membantu dia, serta menyebarkan al-haq tadi dengan pikiran, tenaga dan apa yang kita miliki. Karena itu jihad fisabilillah. Untuk mengetahui kebatilan, kenapa? Agar kita bisa menghindari diri kita dari kebatilan dan mencegah orang lain atau ahlul batil berbuat kebatilan, dan memperingatkan umat agar menjauh dari kebatilan itu. Berarti hadis ini hadis yang agung sekali, azim. Nah, ketika al-wala wal bara atau al-muwalah wal mu'adah tidak lagi fillah, tidak lagi lillah. Fillah itu artinya di jalan agama Allah. Lillah murni untuk Allah. Gak ada kepentingan selain Allah. Gak ada kepentingan duniawi. Gak ada. Karena itu dalam hadis yang ma'ruf, kita diperingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga oleh Rasulnya dalam hadis ini. Atau sebelum itu, Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengingatkan agar kita
Tidak menjadikan hawa nafsu sebagai mizan, tolok ukur dan timbangan atau neraca sikap kita. Karena itu berbahaya. Nah, tadi Syekh Rabi mengatakan wa hadhihi alamatu intikasil qulub. Perbuatan ini ya, tidak peduli, tidak mau tahu, tidak menolong yang hak dan ahlul hak, tidak berusaha mencegah kebatilan dan ahlul batil, sebagai tanda hati sudah terbalik. Ini mengingatkan kita kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa wantakas, idza syika falan taqash. Sungguh binasa hambanya dinar. Disebut hamba, abdud dinar, karena dia menghambakan diri kepada ad-dinar. Dinar itu adalah mata uang yang terbuat dari emas. Ta'isa abdud dirham, celaka, binasa hambanya dirham, mata uang yang terbuat dari perak. Ta'isa abdul khamisah, celaka hambanya al-khamisah, yaitu kain yang mahal. Disebutkan ciri-ciri al-khamisah itu ini dan itu. Tapi itu adalah sebuah atau jenis kain yang mahal, yang dicari ya, dan dibanggakan, diperebutkan. Rasulullah menyebutkan 3 hal, ad-dinar, wad-dirham, wal-khamisah. Tapi ini hanya sekedar apa? Permisalan, bukan batasan mutlak. Intinya menghambakan diri kepada dunia, dunia dijadikan panutan dan ukuran. Dunia apa saja ya kawan? Dunia itu luas. Di samping yang disebutkan tadi, dunia itu jabatan. Di antara dunia pujian manusia. Di antara dunia pengikut dan loyalis-loyalis. Semua itu bagian daripada dunia. Kemudian Nabi mengatakan, ta'isa wantakas. Barang siapa yang kondisinya seperti ini, al-wala wal bara'nya berdiri di atas urusan duniawi, termasuk dunia apa? Dendam, sakit hati. Tidak ada ujungnya. Yang namanya sakit hati, yang namanya hududun nafas, kepentingan-kepentingan jiwa dan pribadi kita, gak ada batasnya. Bahrun la sahila lahu, samudra yang gak ada tepinya. Panjang, lebar, luas dan dalam. Maka dalam hadis tadi disebutkan bahwa seorang yang menghambakan diri kepada perkara-perkara duniawi tadi, ya, ta'isa wantakas, dia binasa, celaka dan intakasa. Intakas itu jatuh min ala ra'sihi, jatuh tersungkur kepalanya dulu. Kalau sudah kepalanya dulu, sulit untuk bangkit kembali. Tapi kalau jatuhnya itu miring kanan ataukah kiri atau kakinya dulu, masih ada harapan untuk selamat. Tapi kalau sudah intakas, berbalik. Yang Syekh Rabi katakan, wa hadhihi alamatu intikasil qulub. Sudah tidak bisa melihat yang ma'ruf sebagai ma'ruf, yang hak adalah hak, ahlul hak adalah ahlul hak, yang batil adalah batil. Mana ahlul batil ditinggalkan, mana ahlul hak untuk dikuatkan. Gak bisa, sudah gak mampu. Intakasa qalbuhu, berbalik hatinya. Kemudian ditegaskan oleh Nabi kondisi yang berbahaya ini, idza syika falan taqash. Kalau dia terkena duri, bukan paku, bukan pedang, bukan tombak, duri. Ini gambaran bahwa musibah itu kecil sebenarnya, sederhana. Duri aja. Gak mampu dia melepaskan diri dari musibah itu. Sulit sekali. Lah bagaimana kalau terdatang problem yang besar? Nabi memperumpamakan dengan
tertusuk duri. Yang biasanya tinggal tarik pelan-pelan aja, jangan terburu-buru, tenang, ambil pelan-pelan. Selamat kamu. Tapi kalau kamu marah, emosi, gegabah, mau hawa nafsunya kamu, emosional, tambah hancur kamu. Duri ini bisa membunuhmu. Maka ayuhal ikhwah, Nabi SAW juga menggambarkan hati yang sudah terbalik dalam riwayat hadis yang lainnya. Kalkuzi mujakhia la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Dia tidak bisa, ya, kata Nabi SAW, bahwa hati yang berpenyakit hawa nafsu, dia bagaikan gelas yang terbalik. Bagaimana gelas yang terbalik? Nggak bisa diisi air yang menyejukkan atau susu yang menyembuhkan, akan tumpah. Perumpamaan yang sangat luar biasa dari Nabi SAW. Kalkuzi ini mujakhia, yang di dalamnya tumpah. Kalau ada isinya, diisi nggak bisa. Nasihatin nggak bisa, diberi hujah sudah nggak bisa, nggak bisa sudah. Bentuknya bagaimana? La ya'rifu ma'rufan. Dia sudah tidak bisa mengenali yang ma'ruf atau yang al-haq sebagai ma'ruf sebagai al-haq. Nggak bisa sudah. Kenapa? Hawa nafsu itu tadi penyakit di dalam kolbunya. Wala yungkiru mungkaran, dan tidak bisa mengetahui serta mengingkari yang mungkar sebagai kemungkaran. Illa ma ushriba min hawa, kecuali sesuai dengan tingkat hawa nafsunya yang sudah membasahi, memenuhi kolbunya. Maka jangan kita salah meletakkan loyalitas kita. Fitnah yang terjadi sekarang ini, fitnah perpecahan, al-furqah, yang di dalamnya ditanamkan al-wala dan al-bara. Kamu mau loyal kemana? Mau loyal kemana? Loyalitasmu untuk siapa? Itu terus dipantau. Yang berkonsekuensi adanya penyikapan-penyikapan dengan berbagai bentuk penyikapan. Mulai dari pengeluaran dari grup, atau penghentian dia sebagai admin, atau dihentikan dia sebagai pengurus, atau dia dihentikan sebagai pengajar, atau diberhentikan atau dipecatnya putranya atau putrinya dari ma'had, atau sampai pada tingkat diusir. Ini adalah sikap bara'ah yang sangat luar biasa, menuntut dalil, menuntut hujjah. Ini pada fitnah yang dimunculkan oleh asatidzah pada fitnah 4 tahun lebih terakhir ini. Salah dalam meletakkan prinsip al-wala wal bara, atau dengan kata lain penerapan prinsip al-wala wal bara yang serampangan, yang berdiri di atas hududun nafsi. Dan ini bukan perkara kecil, bukan perkara yang remeh, bisa menyeret seseorang kepada hal yang jauh lebih besar. Apa itu? Kita lihat bagaimana nasihat Al-Allamah Dr. Abdullah bin Abdirrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala dalam salah satu penjelasan beliau
beliau mengatakan, kadzalika mimma dzakarahu Syekhul Islam rahimahullah, dan demikian pula di antara yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam, semoga Allah merahmati beliau, wa ghairuhu, dan selain beliau dari kalangan ulama, anna ba'dhan nas yadhun anna al-ibtida' faqad la budda an yukhalifa aslan sunniyan, bahwa sebagian orang menyangka bahwa al-ibtida', yakni upaya atau kegiatan memunculkan sebuah bid'ah, hanya terbatas apabila dia menyelisihi salah satu prinsip sunni, salah satu pondasi sunnah, baru dikatakan seorang telah berbuat bid'ah. Kenapa? Karena menyelisih pondasi akidah ahli sunnah. Sebagian orang mengira bahwa seseorang dikatakan jatuh kepada bid'ah atau mengadakan sebuah bid'ah apabila menyelisihi salah satu prinsip akidah ahli sunnah, pondasi manhaj ahli sunnah. Naam, hadza zahir. Ya, benar. Ini nampak sekali kalau ada seorang, ya, secara umum, secara global, akidah dan manhaj dia di atas sunnah. Tetapi datang waktu, datang momen tertentu, dia memunculkan sebuah keyakinan, sebuah perbuatan, sebuah prinsip atau pernyataan yang menyelisihi aslun min usuli ahli sunnah, salah satu prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah, maka dengan itu dia telah dikatakan ibtada'a, berbuat bid'ah atau memunculkan bid'ah. Nah, bid'ah itu ada yang menyentuh masalah-masalah ubudiyah atau amaliyah, ya, perkara ibadah, perkara muamalah. Ada yang bid'ah itu menyentuh perkara akidah dan manhaj atau iman. Dan yang terakhir ini yang lebih parah posisinya, lebih besar dosanya dan lebih luas akibatnya. Kalau bid'ah itu menyentuh masalah iman atau masalah akidah, masalah prinsip. Maka beliau mengatakan, ya, ini sudah jelas, kata beliau. Kalau sampai dia menyelisih masalah prinsip, maka dengan itu dia dikatakan telah melakukan atau memunculkan sebuah bid'ah. Yabqa amrun akhar. Tersisa satu masalah. Wa huwa annahu qad yukhalif al-mar'u fi mas'alatin juz'iyyah laysat min usuli ahli sunnah. Boleh jadi seseorang menyelisihi perkara cabang, bukan perkara prinsip, dari perkara-perkara agama ini. Perkara cabang, bukan perkara yang mendasar. Tidak sampai menyentuh usul ahli sunnah, penyelisihan dia, mukhalafahnya. Lakinnahu ya'qidu alwiyata al-wala'i wal bara' 'alaiha. Tetapi dia mengibarkan panji al-wala dan al-bara', mengibarkan panji loyalitas dan lawannya kebencian dan permusuhan di atas permasalahan tadi. Apa misalkan masalah yang boleh dikata juz'iyah? Kalau boleh nih dicontohkan, misalkan masalah bukan masalah prinsip dalam pengertian akidah, manhaj. Prinsip misalkan, atau masuk bahwa kalau kita masuk ke masjid harus tahiyatul masjid. Semua kita harus sepakat. Berarti orang yang masuk ke masjid tidak
tahiyatul masjid, maka harus kita sikapi. Kita musuhin dia. Kita keluarkan dia dari kepengurusan. Gak boleh lagi ngajar. Ini permasalahan. Para ulama masih berbeda pandang. Apakah tahiyatul masjid itu wajib ataukah mustahab? Tiba-tiba dia mendirikan masalah al-wala wal bara di situ. Prinsip benci dan antipati di atas permasalahan itu. Nah, sampai berlanjut tadi, contoh-contohnya itu tadi, al-wala wal bara. Nah, kamu kok enggak dekat sama dia? Sana enggak suka dia soalnya tidak meyakini tahiyatul masjid itu wajib. Atau masalah-masalah fiqhiyah yang lainnya. Apakah setelah ruku kembali bersedekap ataukah irsal tidak bersedekap? Di atas perkara ini didirikan al-wala wal bara. Permasalahan yang dijadikan materi perselisihan itu masalah usul ahli sunnah, akidah, manhaj ahli sunnah, atau masalah juz'iyah. Jawabannya masalah juz'iyah. Nah, tetapi dia menerapkan prinsip al-wala wal bara. Sampai timbul perpecahan di situ. Terjadi permusuhan di situ. Maka dengan ini kita ikuti apa kata Syekh Abdullah Al-Bukhari. Qala fahuna yulhaqu bi ahlil bid'ah wa yakhruju minas sunnati. Dengan sebab itu dia diposisikan sama dengan ahlul bidah dan keluar dari ahlus sunnah. Apa sih? Apa dia mengkafirkan pemerintah? Enggak. Apa dia mengajak menjelek-jelekan pemerintah secara terbuka? Enggak. Apakah dia mencela dan mencaci para sahabat Nabi seperti Syiah? Enggak. Apakah dia meyakini bahwa Al-Quran ini makhluk bukan kalamullah seperti Jahmiyah? Enggak. Apakah dia mengatakan bahwa nama-nama Allah sekedar nama, enggak ada sifat-sifat yang dikandung di dalamnya seperti Mu'tazilah? Enggak. Apakah dia seperti Al-Murji'ah yang mengatakan bahwa al-iman itu tidak bisa naik dan tidak bisa berkurang? Enggak. Sama. Tapi masalah ini menyelisihi dalam perkara juz'iyah, namun dia yaqidu alwiyatal wala'i wal bara' alaiha. Tapi dia telah mengibarkan panji al-wala, loyalitas, dan al-bara, antipati dan permusuhan di atas permasalahan cabang tadi. Dengan itu kata Syekh, yulhaqu bi ahlil bid'ah wa yakhruju min ahlis sunnah. Dengan itu dia disamakan, diposisikan sebagai ahlul bid'ah sama persis dan keluar dari sunnah. Jadi bukan main-main. Apalagi sampai menyelisihi perkara yang pondasi akidah ahli sunnah. Pertanyaannya sekarang, persatuan umat dan memperjuangkan ijtima'ul kalimah itu perkara pondasi akidah atau bukan? Jawabannya pondasi. Siapa yang mengatakan Al-Quran was sunnah wal hadith, fatwa ulama kita? Tadi kita dengar dari pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa minal qawaidil azimah, di antara kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip yang agung adalah itu tadi, ta'liful qulub wa ijtima'ul kalimah. Ini diulang-ulang oleh ulama kita turun temurun. Sampai ditegaskan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekhul Islam bin Taimiyah, bahwa prinsip persatuan di atas al-haq dan menjauhi perpecahan itu prinsip Islam dan ahli sunnah. Sementara
perpecahan itu cara beragama dan prinsipnya ahlul jahiliyah. Nah, sekarang yang dilakukan oleh asatidzah mengajak atau mengadakan perpecahan, menciptakan permusuhan dan kebencian di tengah-tengah salafiyin, dan menancapkan bendera permusuhan al-wala dan al-bara. Barang siapa yang mendukung, sejalan, membela doktrin-doktrin asatidzah, maka dia minnana wa fina. Dia bagian dari kita dan ada di dalam jaringan kita. Sementara barang siapa yang keberatan menerima doktrin asatidzah dan ajakan mereka untuk berpecah belah, bermusuhan, pisah pondok, ya, dan yang lainnya, maka dia akan menerima getahnya seperti yang tadi telah disebutkan. Ini berbahaya dan kami ingatkan kepada asatidzah untuk segera kembali kepada jalan kebenaran, untuk segera menerima bimbingan nasihat ulama untuk bersatu, berkawan kembali, berta'awun. Walaupun kami secara praktik dan kenyataan di lapangan telah mendapati bahwa asatidzah memang benar-benar tidak mau bersatu dan tetap ingin berpecah di atas prinsip yang bid'ah ini, di atas prinsip yang hizbiyah ini sejak awal fitnah. Bagaimana secara kenyataan dan realita asatidzah menolak bimbingan para ulama yang menasihati untuk jam'ul kalimah. Ini secara realita. Dan kita melihat bagaimana masyayikh kita pun telah menyimpulkan bahwa memang asatidzah ingin berpecah. Berarti al-bayyinat sudah sampai kepada mereka. Hujah-hujah yang jelas dan tegas sudah sampai sejak 4 tahun terakhir ini. Sejak dikatakan mungkin mulai bulan Rajab minimalnya. Bulan Rajab ya, tahun 1442 atau Februari 2021. Nah, sampai sekarang ini sudah hampir 4 tahun. Nasihat demi nasihat ulama ditolak. Barang siapa yang mencoba menyebarkannya, ditahdzir, disikapi, dipecat, diusir, dikeluarkan. Barang siapa yang mencoba menyebarkan nasihat ulama. Ini penerapan al-wala wal bara yang benar-benar di atas prinsip hizbiyah. Karenanya Asy-Syaikh Abdul Ghani Ausat mengatakan, dan ini harus terus diingat sebagai nasihat buat asatidzah agar bertobat. Dan sampai hari ini kami belum mendengar sekalipun asatidzah menyesali dan bertobat dari perpecahan dan doktrin-doktrin permusuhan secara nasional yang mereka lakukan. Ini sekali lagi sebagai nasihat. Asy-Syaikh Abdul Ghani mengatakan, tariqatu haula alladziina yusammuna 'indakum bil asatidzah fi zar'i ta'assub. Naam. Kata beliau, tariqatu haula alladziina yusammuna 'indakum bil asatidzah. Cara-cara, metode orang-orang yang di negeri kalian disebut dengan sebutan asatidzah fil muqata'ati wal hajr, dalam upaya memutuskan hubungan dan memboikot, wazar'it ta'assub, dan menanamkan semangat asobiyah, fanatisme buta, ka tariqatil ikhwanil muslimin, persis seperti cara-caranya, manhajnya al-ikhwanul muslimin. Dengarkan asatidzah dengan penuh takwa. Takutlah kalian kepada Allah. Jangan mempolitisir
keadaan. Jangan. Bertaubatlah kalian. Kemudian Syekh Abdul Ghani melanjutkan, wahiyya asyaddu dararan 'ala ad-da'wah as-salafiyyah min al-haddadiyah. Metode cara asatidah ini lebih berbahaya terhadap dakwah salafiyah dibandingkan kelompok al-haddadiyah. Bagaimana kelompok al-haddadiyah ini? Yang kemudian ditegaskan juga oleh Syekh Abdul Ghani hafizahullah ta'ala, wahum bidzalika laisu bi ashabid da'wah salafiyah wahum khatarun 'ala ad-da'wah. Dan dengan ini mereka asatidah tersebut bukan lagi tergolong pengikut dakwah salafiyah, dan keberadaan mereka adalah sebuah bahaya bagi dakwah salafiyah ini. Syekh Abbas Al-Jaunah di tempat yang berbeda pada Daur al-Muzani yang kedua, beliau juga mengatakan, wa tariqatu haula al-asatidah hiya mithlu tariqatil haddadiyah. Sama persis. Syekh Arafat mengatakan, in lam takun hadhihi hizbiyah fala adri ma hiya al-hizbiyah. Mufarriqah. Kalau metode yang ditempuh oleh asatidah ini tidak tergolong hizbiyah, maka aku tidak mengerti lagi apa itu hizbiyah. Ayuhal ikhwah, al-haddadiyah di antara ciri-cirinya adalah yang disebutkan oleh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Naam, ketika beliau menyebutkan tentang beberapa fitan sebelumnya, fitnahnya Abul Hasan Al-Ma'ribi yang membuat perpecahan besar di Yaman khususnya, fitnahnya Adnan Ar'ur, begitu juga Fali Al-Harbi. Tentu ini masing-masingnya ada kisah dan syiarnya mereka sendiri-sendiri pada masing-masing fitnahnya, yang kesimpulannya adalah menginginkan perpecahan. Nah, beliau mengatakan, kulluhum yuriduna al-furqah ya ikhwan, lahum khutat mashina 'alayha la budda an yunaffidhuha, walidzalika la yarji'u abadan an khattihi alladhi rusima lahu. Kata beliau, mereka semua itu, kemudian setelah itu enggak lama muncul fitnahnya Yahya Al-Hajuri dan yang berikutnya Muhammad bin Hadi. Nah, mereka semua itu memang benar-benar menginginkan perpecahan, wahai ikhwan. Mereka telah memiliki khutat, rencana-rencana, ya, yang mereka berjalan di atas rencana-rencana tersebut dan harus diwujudkan, yaitu perpecahan. Oleh karena itu mereka enggak bertaubat. Mereka tidak kembali rujuk untuk meninggalkan kebatilannya, meninggalkan rencana-rencana jahatnya tersebut. Kemudian setelah kita tahu ini, kita ingat bahwa perpecahan yang terjadi sekarang ini telah disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dengan tegas dan berulang kali bahwa ini tidak didirikan di atas hujjah,
Tidak lain ini didirikan di atas apa yang beliau istilahkan dengan hududun nafs. Apa yang dianggap oleh Asy'ariyah sebagai hujjah untuk berpecah. Beliau mengatakan itu tidak pantas untuk dijadikan sebagai dasar perpecahan. Karenanya beliau mengatakan, wallahi hadzal majlis akkada li anna ma katabtumuh mabniun ala hududin nafs. Demi Allah, majlis ini menguatkan aku, tambah meyakinkan aku bahwa apa yang kalian tulis itu, data-data dan laporan itu murni berdiri di atas kepentingan hawa nafsu. Sehingga perpecahan yang ada ini perpecahan hawa nafsu, bukan ilmu, bukan hujjah. Maka di sini penting kita mengambil pelajaran ayyuhal ikhwah, bahwa pertama kita harus berthalabul ilmi. Kita harus mengerti usul ahli sunnah. Kita harus belajar prinsip-prinsip ahli sunnah yang diajarkan oleh ulama kita. Tekun kita menghadiri majlis-majlis yang menjelaskan di situ usul akidah ahli sunnah. Sabar dari satu kitab ke kitab berikutnya, dari satu alim yang menulisnya kepada alim yang berikutnya. Karena dari satu kitab kepada kitab yang berikutnya terdapat faidah-faidah dan penjelasan-penjelasan yang belum mungkin didapati pada kitab yang sebelumnya. Mendapatkan keterangan yang lebih detail dan lebih rinci pada kitab berikutnya. Walaupun secara global topiknya sama, maka kita perlu sabar, belajar dan belajar. Yang kedua, banyak-banyak kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa kita, dari hawa nafsu kita. Jangan sampai kita menjadi seorang hamba yang memperturuti hawa nafsu. Yang karena itu gak akan bermanfaat lagi hujjah. Tidak akan bermanfaat lagi adanya dalil ketika hawa nafsu sudah berada di hadapan dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun." Tidakkah kau perhatikan wahai Muhammad kondisi orang yang memperturuti hawa nafsunya? Kalau dalam ayat ini disebutkan yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Kalau hadis mengatakan menjadi hamba dunia. Kalau ayat ini menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Diikuti, diturutin kemauannya, mengalahkan syariat, diikuti bisikannya, mengalahkan dalil-dalil. Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan akhirnya Allah sesatkan dia di atas ilmu. Di atas ilmu, bukan dia jahil, bukan dia bodoh, bukan dia tidak belajar, tetapi benar-benar di atas ilmu. Adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbi, dan Allah segel pendengarannya dan kolbunya. Terhalangi pendengarnya untuk mendengar, bukan gak mendengar, untuk mendengar dengan baik, pendengaran yang bermanfaat. Tersegel, kayak gak mendengar, kayak gak pernah mendengarnya. Karena apa? Hawa nafsu menutupi itu. Dan kolbunya pun disegel oleh Allah sehingga tidak bisa memahami
dalil dengan baik dan benar, tidak bisa memahami, mencerna keadaan ini. Ini apa sih sebenarnya? Gak bisa dia mencerna. Ini apa sih yang terjadi? Gak bisa hatinya memahami. Kenapa? Hawa nafsu. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Dan Allah jadikan penghalang di depan matanya, penutup. Baca dia, lihat, tapi kayak gak pernah baca. Kenapa? Gak menyentuh kepada kolbunya. Karena hawa nafsu. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapa lagi yang bisa memberi hidayah kepada orang seperti ini selain Allah? Tidakkah kalian mau ingat? Jadi masalah hawa nafsu masalah yang sangat berbahaya. Karenanya Syekhna Rabi hafizahullah ta'ala dalam salah satu statementnya yang sangat luar biasa kita tanam baik-baik dalam kolbu kita. Beliau mengatakan tentang dua penyakit yang apabila ada pada seseorang, terkumpul pada seseorang dua penyakit ini, hancurlah dia. Beliau mengatakan fa idza istama'a su'ul qasdi wa su'ul fahmi faqad arada Allah bi sahibihima syarran kabira wa bala'an 'azima. Barang siapa yang terkumpul padanya, tergabung padanya dua hal, yaitu su'ul qasdi, niat yang tidak baik, kemauan yang jelek, artinya hawa nafsu. Niat yang jelek dan kemauan yang buruk itu apa? Dendam, sakit hati, gengsi, hasad, merasa dirugikan, merasa dipermalukan. Mungkin pada hakikatnya benar, dia pernah dipermalukan. Mungkin pada hakikatnya benar, dia pernah dibikin sakit hati. Tapi berlanjut sampai datang suatu masalah, muncul suatu problem, muncul sebuah fitnah, sakit hatinya masih ada di dalam kolbu itu. Saat fitnah itu datang, saat problem itu muncul, mendominasi. Su'ul qasdi ini tadi, jeleknya niat, jeleknya kemauan, mendominasi sikapnya. Qala wa su'ul fahmi, dan jeleknya atau buruknya pemahaman dia terhadap permasalahan. Kalau sudah terkumpul dua kejelekan ini pada seorang hamba, sungguh menunjukkan bahwa Allah telah menginginkan untuknya kejelekan yang besar dan musibah yang besar. Hati-hati. Selalu perbaiki kolbu kita dengan berdoa, memohon perlindungan dari kejahatan. Di antara doa pagi dan petang dan juga disunahkan untuk dibaca sebelum tidur adalah Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ardi rabba kulli syai'in wa malika ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Setelah memuji Allah dengan sifat-sifat rububiyahnya, Allahumma alimal ghaibi wasyahada, ya Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nampak. Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi yang tidak ada contoh sebelumnya. Rabba kulli syai'in wa malika, engkau adalah Rabbnya segala sesuatu dan pemiliknya. Sudah? Kemudian dikukuhkan dan diikrarkan dengan sifat uluhiyahnya. Asyhadu an la ilaha illa anta. Sungguh tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau. Baru setelah itu dia beristi'adzah, berdoa, memohon perlindungan. A'udzu bika min syarri nafsi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan, kejahatan jiwaku dan kejahatan syaitan serta bala tentaranya. Berlindung kepada Allah.
Terus dibaca perlindungan ini. Na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan hawa nafsu kami, jiwa kami, dan dari akibat buruk amal-amal jelek atau kesalahan kami. Banyak berlindung kepada Allah. Kemudian barakallahu fikum, perkawanan yang baik, perkawanan dengan orang-orang yang soleh. Ini bagian daripada wasail, media-media untuk kita terselamatkan dari al-fitan. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat, menambah ilmu dan iman kita. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.